dari lengkap pleura ataupun dari lengkap thorax dengan menggunakan selang bunukan hafalin ya, jadi harus hafal. Yang kedua, ayo cepet kamu pakai. Baik, ini langsung ke pasien. Bahagia dulu. Yang akan kita gunakan sebelum melakukan tindakan prosedur WSD kepada pasien, itu kita siapkan dulu perla pengalasnya. Oh, yang lain suaranya yang menyampaikan juga suaranya dikeraskan supaya bisa duduk. Nah, jadi kita siapin dulu perla pengalasnya. Jadi itu tuh dialasin di bawah selama WSD-nya. Habis itu ada sarung tangan bersih. Sarung tangan bersih itu ada alcohol swab. Dia barangnya tunjukin. Ini namanya barang yang ini dia. Tapi kalau nggak ada, jadi untuk selanjutnya itu ada NaCl. NaCl-nya oleh soal berapa? NaCl itu banyak jenisnya. Yang dipakai yang mana? Ini ada NaCl 0,9%. Terus digunakan untuk membasahi kasa nanti. Terus juga ada antiseptic hand rub untuk membersihkan tangan sebelum melakukan tindakan. Ada tabung WSD, terus ada klem, terus ada pincet chirurgis anatomis, terus ada kom kecil, jadi habis itu yang pertama kita pakai hand bersih dulu, itu dibuang, baru kita ganti pakai hand steril. Ada kan susunya? Terus ada selang infus yang kita gunakan untuk menyambungkan selang yang di dada dengan selang yang di WSD atau WSD. Terus ada plasternya atau kipapik untuk menfiksasi setelah kita ganti plasternya, terus difiksasi yang ibu pembasahan itu gunanya untuk kasa sterilnya nanti kita ambil untuk membasahin, mengkeringkan luka, terus sama membersihkan seputaran selangnya. Jadi ada 7 nanti, 3 untuk membersihin, 3 basah, 2 kering, 2 lagi untuk ngefiksasi lagi, ngenutup lagi lukanya gitu. Udah semua, ada yang kelewat ya? Yang di bawah tuh? Yang di bawah ini botol WSD juga, tapi ini yang 2 tabung. Kan tadi ada 3 tuh kan, ada yang 1 tabung, ada yang 2 tabung, ada yang 3 tabung. Kalau ini yang 1 tabung, terus ini yang 2 tabung, terus kalau nambah ada 1 lagi itu buat 3 tabung. Apa lagi yang kurang? Tempatnya mau mana? Safety box. Safety box buat apa? Sampah infeksi. Safety box ini buangnya. Lah, belum tahu sampah mana? Ke bengkok nih. Dia pernah bungkus ya, serap tuh sampahnya dari di bawah. Terus ada bersihkan. Nggak ada kita jorok tuh nggak ada ya. Nah, ini kita harusnya ini menyebutkan alat tuh nggak terstruktur. Kamu tindakan sekarang apa tindakan namanya? WSD. Hah? Perawatan WSD. Berarti artinya diapain tuh WSD-nya? Dibersihkan. Berarti apa namanya? Berarti perawatan luka WSD ya. Judulnya tuh perawatan luka WSD. Berarti kalau perawatan luka WSD, berarti set yang kamu siapin apa? Set perawatan. Nah, set perawatan luka. Berarti kalau set perawatan luka gimana? Kondisinya Steril. Bersih dan steril. Steril.
Jadi kalau steril harusnya gimana? Ditutup. Itu dia. Jadi ingat, kita mau apa? Mau perawatan WSD. Perawatan WSD artinya apa? Kan ada luka. Berarti set yang kamu siapin adalah set luka. Apa isi set luka? Ada Kita harus hafal itu. Nggak ada cerita, nggak ada lagi. Set luka itu apa aja? klaim Hah? anatomis dan Ini apa namanya? fisiologis, kontekstual, Nah, ini namanya cucing kalau yang kecil. cucing, Kan? Kalau kecil dong, yang kecil itu pom. Lah, ini gimana? Cucing. Ya, apa yang di dalam set luka ini ngapain banyak banget? Lemnya ngapain banyak sekali? Jadi enggak asal lempok sudah sayang. Nah, berarti kamu butuh apa? Saya butuh klem. Klem ini perlu steril apa enggak? Tidak. Perlu steril? tidak, Perlu steril. Makanya tuh bilang set luka dulu yang disiapin. Apa tuh set luka? Berarti ada cucingnya, berarti ada pinset anatomis, pinset silogis. Ya, silogis yang ada candiknya tuh. Ya, yang ini anatomis. Apa lagi? kasa steril, Apa lagi? Set luka dulu. Apa lagi? Itu harus ada gunting jaringan. Mana dia guntingnya? Nah, ini bedanya, ada gunting yang di luar, ada gunting di dalam. Bedanya apa? Nah, ambil. Kalau nggak ada, ambil cepat, geraknya cepat. Nah, alkohol satu. Nah, kan tak tuntas kalian tuh ya. Ingat itu, set luka. Hafalin tuh di kepala. Set luka apapun harus tahu isi set itu apa. Dan kondisi set itu harus steril. Jadi kalau steril, kalau dia alat disterilkan biasanya dibungkus. Ya, kalau misalnya yang bagus sekarang ini ya dikemas dengan plastik. Jadi nggak begini nih. Ini nggak steril namanya. Jadi kalau steril apa ya? Steril buka pada saat mau dipakai. Tapi kalau sudah ada buka begini nggak steril namanya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, yang set luka jadi apa? Ada cuci, oke ya. Ada pinset anatomis, ini ada pinset silogis, dan ada gunting jaringan. Kenapa gunting jaringan itu nanti? Buat nih gunting kasar steril. Nggak boleh kamu guntingnya pakai gunting perban. Ya, gunting yang di luar gunting perban namanya. Gunting apa? Tester misalnya ya. Terus ini nanti klem, nggak perlu steril, biar dibuat. Nah, kemudian apa lagi alatnya yang lain adalah tentu adalah kasa steril. Kasa steril. Nah, kalau misalnya kasa steril sebenarnya bukan di sini taruhnya. Ada namanya tromol, tuh alat tuh bisa disterilin langsung. Jadi nggak dipindah-pindah. Salah kalau penempatannya di sini. Kalau yang mau sistemnya disterilkan ya. Nah, atau kalau sudah ada yang bentuk kemasan. Kalau nggak ada bentuk kemasan bisa dibuat, bisa, tapi taruhnya ada namanya tromol. Tromol itu dia ada tutupnya, bisa, jadi bisa diputar, terbuka, nah ditutup, dia tertutup. Jadi masuk ke tempat sterilisator tuh nggak ada dikeluarin. Nah kalau begitu, kalau seperti ini berarti butuh apa? Dicomot masuk ke dalam. Berarti yang ambilnya pakai apa? pinset, Pinset. Butuh apa? Yang panjang itu korentang namanya. Pergi ambil. Nah, korentang dengan setnya. karena itu berarti steril masuk kan? gunting di sini. Nah, kalau kalian bentuknya ngambil dalam bentuk sediaan yang steril, tapi nggak begini. Nah, beda cerita kalau kamu korentang, kalau dia ada yang bungkusan begini, tinggal disobek aja pas mau pakai. Paham ya? Kemudian tentunya perlu alkohol swab buat membersihkan bekas balutannya itu. Ya, jadi ada set steril, set luka steril, ada handscoon steril, ada kasa steril, nih, ya yang steril. Kemudian nanti yang di luar ada alkohol swab, ya. Kemudian ini ada klem arteri, gunting perban, ada bengkok, ada perlak, ada handscoon enggak steril ya, handscoon tidak steril. Jadi kemudian nanti ada hipafik. Hipafik ini lemnya ya. Jadi boleh nggak mau pakai yang coklat? Boleh, cuma daya rekatnya kurang kuat. Nah kalau pakai hipafik, maka tadi saya tanya ini nggak ada yang lebih besar, harus lebih besar. Itu contohnya. Sudah salah. Siapa yang benar? Ya. Nah jadi fungsinya apa?
fungsi perekat ini tidak hanya merekat, tapi diharapkan apa? Diharapkan dia bisa menekan. Jadi dia ditarik ya, jadi kayak ada agak elastis gitu ya. Nah, terus satu lagi, kalau udah ada ini nggak perlu lagi baki, boros, angkat, mulai baginya ya. Nah itu, jadi ini pakai yang lebar. Kenapa yang lebar? Jadi dia merekat sambil menekan, kompresi. Karena kan tujuan USD apa? Apa tujuan USD? mencegah terjadinya infeksi dan Mencegah infeksi. mengeluarkan Cairan dan darah. Mengeluarkan cairan yang ada di pleura. Ya, parunya di mana? Di pleura. Jadi apa namanya? Susun tuh. Ini enggak kayak semrawut gitu. Ya. Nah, setiap tindakan invasif ataupun tindakan itu tidak dianjurkan pakai ini. Cuci tangan. Nah, kalian kan pamalih tuh, misalnya stay iko, enggak bersih. Sebersihnya itu harus pakai susun, say. Masukin. Ya, jadi apa namanya? Tidak dianjurkan itu ya. Saya lebih menganjurkan Anda cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Ya, kalau yang pakai ini udah Anda mau pesan infus. Sebaiknya sebagus-bagusnya untuk membersihkan tangannya adalah dicuci di air mengalir. Paham ya? Nah. Oke, kemudian ya. Nah, kemudian tentu ada cairan ya. Cairan pembersihnya apa? Ada cairan fisiologis yang dipakai NaCl 0,9%. Harus lengkap nyebutinnya. NaCl itu banyak jenisnya. Nah, jangan asal NaCl. NaCl apa? Ya, jadi yang 0,9%. Nah, kemudian apa lagi? Tentu nanti desinfektan itu boleh Anda pakai betadine untuk membersihkan selang ini. Ambil betadine. Ambil komnya. Kom kecil ya. Nah, gitu deh. Nah, untuk apa nanti mendesinfektan selang. Jadi nggak hanya luka itu aja, jadi selang sambungan ke dalam itu dibersihkan ini. Tuh. Paham ya? Bu. Ya, ada berapa jenis alatnya tuh? Hafalin. Kemudian telak nanti ya. Nah, kemudian kalau harusnya idealnya kan ini dia selangnya. Ya. Ini ikat. Ayo coba plaster tuh, biar tak lepas-lepas. Ya. Jadi untuk tempat drainnya itu dipakai ada yang 3 botolnya. Apa bedanya nanti? Yang 2 botolnya. Apa bedanya? Tahu tadi itu yang konsepnya. Jadi ada fungsinya. Jadi nggak asal botol 2, botol 3, botol 1. Ada fungsinya. Nah, kemudian jadi ini harus diisi. Ada cairannya ya, karena ini ada apa lagi yang di sini berapa milinya. Itu ada aturannya. Nah, namun biasanya kalau ini kan mahal. Nah, sebagai antisipasi modifikasi biasanya di ruangan biasanya dipakai botol 1. Nah, botol 1 pun murah meriah, diambilkan botol yang kayak gini nih, botol-botol bekas Aquades. Ya. Nah, botol-botol bekas Aquades ini dipakai untuk mengeluarkan cairan tadi. Nah, mengeluarkan cairan tadi, kemudian ini banyak nih. Ya, jadi dipakai botol ini. Apa cairan yang di dalam sini? Lihat tahu nggak? Yang warnanya cairan safflon, atau berikan cairan desinfektan di dalam botol ini. Tujuannya apa? Kalau misalnya cairannya itu tadi mengandung bakteri, dia langsung mati. Ini kebanyakan ya. Ya, jadi dia langsung mati. Jadi bukan air biasa. Nah, begitu juga di sini. Bukan air biasa, dia bisa pakai safflon, bisa pakai sublimat namanya. Pokoknya cairan desinfektan. Ya. Nah, ini yang dimodifikasi. Jadi kamu kasih sama di sini juga harus ada cairan desinfektan juga. Nah, nanti kamu tandain. Ya, tandain
Jadi nanti digantinya botol ini, ganti ini dan ganti botol kalau yang pakai ini ya. Jadi nanti ditandai atau nanti setelah itu ditandai batas cairan ini, nanti kalian akan menghitung pertambahan keluarnya cairan dari paru tadi. Nah segitulah produksinya, itu caranya dikurangi ya. Nah itu deh ya. Jadi ditandai di sini. Nah di sini dia ada, kalau ini full sampai sini 500 ya. Jadi itu ya. Jadi untuk menghitung outputnya, paham ya? Nah jadi selang USG tadi memang harus besar ya, ada standarnya untuk masuk ke sini. Nah terkadang karena ininya mahal, biasanya dimodif, dicarikan infuset ini ya, dipakaikan infuset ini untuk disambung lagi. Nah hati-hati ketika persambungan, jangan sampai udara itu masuk ke torak. Makanya tadi nggak boleh nih lepas begini. Dia harus diapain? Ini harus ada capnya di pesta. Nah kalau misalnya dicarikan, biasanya pakai yang blood set ya. Blood set itu tandanya apa, tahu bedanya kan? Itu belajar infus kan? Ini apa namanya? Infus set. Kalau yang blood set bedanya apa? Ini dia ada saringan, jadi ini lebih besar. Kalau orang transfusi, blood set itu juga transfusi ya. Jadi cari yang ada saringannya ya, ada saringannya. Jadi dimodiflah dia seperti itu ya. Jadi ya dimodif di ruangan itu ya. Disambung ke sini, nanti ini alirkan ke sini ya. Ini masukkan ke. Nah, kalau dimasukkan ke sini berarti nanti ini harus ditutup. Ambil ke sana. Saya ada dua tuh teman putih-putih. Jadi ya, jadi ini nanti posisinya harus tertutup. Enggak lah. Tertutup, tapi ini enggak sampai kotak ya. Bebas dengan tertutup. Ini besar bu. Besar. Ini sobat. Ya kenapa harus ditutup? Nah ini sampai keluar tuh. Salah nih. Ini enggak sama ya. Orang dengan USG dengan luka biasa itu berbeda. Lagi misalnya pasiennya TB lagi, ya kan? Pasiennya TB, ya. Ini kalau yang ini manipulatif ya. Bisa sambungin. Nah, ini bisa berfungsi untuk flap tadi. Ya. Tapi kalau tidak ada ini, yaitu berarti kamu butuh lem atau ini. Ada plaster? Plasternya mana? Plaster. Boros banget. Mahal ya, boros. Ya, kalau kayak membantu bisa capek ada habis gitu aja kan. Ini mahal, plastik itu mahal. Beda dengan plaster catur biasa. Kamu sakit soalnya. Bisa bu? Ya, jadi
coklat juga bisa, Bu. Nah, cuma kan tadi udah bilang bedanya apa? Kuat. Ada orang yang alergi dengan coklat, yang warna coklat tuh, jadi gatal dia. Ya, kemudian daya rekatnya kurang kuat, kalau udah berkeringat tuh gampang lepas. Nah, jadi kata saya tadi plester itu tidak hanya berfungsi untuk merekat, tadi untuk apa tadi lagi? Sebagai Menekan untuk ngepres. kompresi, ya, jadi kompresi itu menekan supaya cairannya itu bisa cepat keluar juga. Ya, ini taruh di atas. Nah, biasanya kalau pasien supaya jalan-jalan gimana? Itu ember yang ada kantongnya, yang ada tentengan ember kecil, kan? Ada taruh di dalam tuh. Boleh jalan-jalan. Tentengnya itu masalah. Yang nggak sakit. Jadi nggak harus di tempat tidur. Kalau ini kan dia punya tentengan nih, ya bisa dibawa kok. Nggak harus. Itu ibaratnya ya, ini harus dibawa. Ya, kemudian ini, nah, ini merendam. Ini harus terendam, jangan sampai menggantung. Apa yang terjadi kalau menggantung? Udara masuk. Udara. Jadi dia harus terendam ya. Jadi tidak boleh juga dia Menyentuh mentok dasar. sekali di bawah. Ini tadi lupa kita lurusin ya. Jadi lurusin. Ini gantung di tengah gitu. Paham ya? Ini untuk yang ini. Nah, untuk perawatan lukanya, ya. Jadi kenapa siapa orang laki, cowok? Nanti mau pasangin ini dia ke ini sininya. Terserah siapa. Nah, sekarang ini dulu ya. Jadi pasien itu ketika perawatan WSD sebaiknya posisinya duduk. Duduk pasiennya. Ah, ada kursi satu. Dulu siapa yang kursi guys. Enggak, kursi bukan. Ya, kursi yang ada sandarannya. Kenapa orang pasien WSD kan kalau dia tidak pulang akan jadi sesak nafas kan? Nah, kita jadi kesini. Dia duduk di sini. Jadi dia akan lebih nyaman. Jadi dia untuk bernafas sekali-sekalinya lebih maksimal. Nah, jadi posisinya gimana? Posisi gitu. Ya, ambil bantal satu. Kadang kan kalau kerjanya nggak cepat kan lama tuh. Ya, jadi bantal dulu. Nah, bisa. Jadi dia nyaman. Ya, tinggal buka bagian mana, kiri apa kanan gitu kan ya. Tangan ini. Jadi dia juga nggak lelah juga nungguin anda dressing ya. Ya, kayak gitu ya. Kadang bahkan sampai ada yang ketiduran. Ya, jadi dia dikerjakan di ruang tindakan. Ya, paham ya? Udah. Pasang tuh. Pasang itu kan. Nah, sebelum ke situ. Gimana masanya Cucu? Jadi kayak gini. Nanti dulu lah, pasang dulu. Agak sakit enggak ya? Butuh kursi. Ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya lakukan ya. Jadi sambungan ini harus ditutup dengan plester. Harus mati kapung ya. Kalau yang di motif itu, ya sebaiknya memang selang WSD itu yang begini harus besar. Karena apa? Kalau seandainya cairan yang dikeluarkan itu kental, kalau pakai yang kecil resikonya gampang susah. Nah, memang dianjurkan harusnya memang standarnya memang sebesar ini. Nanti dia besar, biasanya kan sebesar ini. Ya, nah, jadi gitu dia. Jadi kalau yang ini tadi, ya, itu prinsipnya ya. Kemudian kalian juga harus memastikan ada istilahnya namanya apa? Bubble. Gelembung. Gelembung. Nah, jadi kayak ada gelembung di dalam istilah sini. Tujuannya apa tuh? Ada Apanya yang dilihat dari bubble itu? ekspansi parunya Apa optimal dia? atau enggak, Bu? Ditahunya di mana? Kalau ada bubble berarti di batuk suruh pasien batuk, Bu. Kalau ada bubble berarti ada area ekspansi parunya. Jadi dia mengikuti irama nafas. Jadi ada gelembung dari sini. Jadi inspirasi dia akan naik turun ngikutin inspirasi. Kalau itu nggak gerak, berarti kesumbat kan? Iya. Nah, berarti kalau kesumbat biasanya pasiennya tambah sesak. Nah, jadi itu harus menjadi observasi perawat. Ya.
Jadi yang dicek pertama adalah bubble itu untuk melihat kelancaran aliran daripada selang sendiri. Nah, kalau seandainya nggak geran dan lancar, harus segera dilaporkan. Biasanya tindakan kadang dokter yang lakuin, jadi nanti dia akan aspirasi, ya bisa dengan apa ini harus dibikin lancar, kalau nggak percuma, nggak ada gunanya WSD. Nah, makanya jangan hanya orientasi hanya rawat luka saja, jadi pastikan bahwa dia berjalan dengan lancar. Pasang ke sini, Pak. Ke dia. Ya sama kayak pasien nih dibuat, nanti kamu cobain ke dia, ke manusia, ini kan pantau, jadi supaya bisa tahu ya. Nah berarti kalau gini berarti kita tetap cuci tangan ya. Tangan ibu udah cuci tangan, bisa sini alatnya didekatkan, jadi alatnya udah ready ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Pasang perlat. Nah kalau posisinya duduk nanti nggak perlu perlat ya. Kalau tidur baru dia kita pakai perlat. Nah, angkat Pak, ininya, ya. Kemudian didekatkan ini, yang mana passwordnya, ya, password. Nah kamu bisa pakai handphone, pakai sekali sini, ya. Pakai handphone steril. Kita bersihkan ya. Prinsip identifikasi pasien harus bisa ya, kita anggapnya lewat ya, tetap ya, identifikasi pasien dulu sebelum mau melakukan tindakan, jangan sampai salah orang. Dari prinsipnya apa tadi? Sudah cuci tangan. Ya, walaupun misalnya ini handscootnya bersih, tetap berusaha bekerja seperti steril supaya menjadi kebiasaan. Ngantuk ya, ini salah, pasang plasternya salah. Jadi itu tadi ya, plaster tidak hanya berfungsi ibu berfungsi sebagai perekat, tapi harus sebagai kompresi. Jadi plaster yang seperti dibuat nomor ini itu asal. Kita basahin dulu. Capek. Guys. Nah, ini nanti kadang-kadang orang nyeri nih, ya. Kamu bisa, ya pokoknya minimalkan nyeri ya, minimalkan nyeri. Ke sini. Ini pinset yang onnya nggak ada. Nah, kurang kan? Pinset anatomis atau chirurgicalnya satu yang di luar. Yang di luar. Ini steril. Luar. Ini lagi. Apalin ya, besok ada cerita ujian mana yang Pinset anatomis chirurgis. satu aja, salah satu aja. Prosedurnya. Yuk, kasih nama Yuma. Ya. Bisa pakai gitu ya. Jadi jangan sampai kegunting pula ininya, selangnya. Jadi bekerja harus hati-hati, penting cari yang tajam. Ya, dipakai pinset nanti ya. Nanti kalian latihan. Cobakan. Coba. Nyeri, kalau ini nyeri juga ya. Nah, ini bisa kalian bersihkan dulu besok. Tapi jangan, ini kan dia dijahit ya, jangan ditarik ya. Jadi kalau memang kamu tahan ya, jadi ketika kamu mendeskripsikan jangan dilo itu ya, nanti ketarik lagi, kamu jaga dia. Jadi makanya pakai pinset tadi ya. Nah sekarang mana? Ini tadi tadi contoh tadi yang seperti ini kan, nanti kamu buang ya. Jadi kalau misalnya nanti mau bersihin, ini kamu pegangin dulu, ini kamu usap ya. Oke, kemudian kamu siapkan untuk perawatan lukanya. Berarti handscootnya Steril. ganti dengan yang steril. Jadi usahakan tidak menaruh di sini ya.
Jong boleh ya barang kalian di sini kena buat apa ini? Nggak boleh ya. Itu sikap profesionalnya begitu. Nah untuk yang steril, ya kita buka set sterilnya ini tadi. Nah, dibuka set sterilnya, ya. Nah, kemudian nanti silahkan Anda tinggal ini boleh dibuka, tapi nggak boleh sambil ngomong ya, ini karena saya jelasin ya. Kita kalau udah drum set itu kita nggak boleh bicara, nanti droplet ya, tapi karena ibu menerangkan terus saya harus ngomong ya. Nah, buka sterilnya ya. Biasanya karena sampahnya banyak, berarti Anda siapkan tong sampah, nggak cukup dengan bengkok. Nah, tong sampahnya buat sini, tong sampahnya guys yang infeksius Yang di belakang. ya. Yang di belakang. Nah, kita siapkan dulu. Yang infeksius, Pak. Wih, astagfirullah. Nah, atau kamu pakai tadi yang kasa di sini ya, kasa di sini, maka kasa ini ya, jangan pakai ini pakai ini. Ini udah steril kan nih, di dalam tuh kasa formalin. Ya, mau ambilin. Kamu butuh berapa? Gitu ya. Jadi kalau kasa untuk ini perlu yang lebar, jangan yang kecil-kecil. Ini kasanya harusnya besar, bukan sebesar ini. Ini terlalu kecil. Jadi ukuran kasa tuh banyak jenisnya. Harusnya lebih panjang. Harusnya besar. Ya. Ya, bisa tadi udah tanya tapi kita nggak perlu. Jadi bisa dibuat sebenarnya kasa tadi ya. Kemudian kamu siapkan ini dulu. Jadi nanti pada saat itu udah kamu pasang. Nah untuk ini, ini kamu ukurlah ya, jangan terlalu pendek. Karena tadi kan fungsinya kompresi ya. Ya, jadi kurang lebih mungkin sepanjang itu kita bikin 2 untuk di atas dan untuk di bawah. Ya, ini boleh kamu siapkan di awal ya sebelum dibuka. Nah, kamu siapkan 2 untuk di atas, untuk di bawah. Kemudian kamu siapkan lagi untuk di tengah, besar-besar. Nah, kemudian nanti kamu siapkan untuk kalau yang manual itu ya, nanti kamu harus siapkan gitu. Nah, jadi sebaiknya HP yang jadi ini saya ambil contoh satu ya. Sebaiknya kasa itu harusnya lebih lebar. Ini tidak bisa kasa kecil tuh, lebih lebar ya. Jadi nanti nggak begini kasanya ya, beda. Makanya berbeda kasa untuk ini berbeda, lebih lebar. Ya sebenarnya kalian bisa dibuat. Jadi kan ada balang khusus itu dibuat diminta. Kalian harus pandai pula membuatnya ya. Ini enggak kasa yang begini, ini 10 ini setengah terlalu kecil. Ini yang besar ya. Ini lebarnya kurang lebih sekian lah. Ya. Ini contoh.
Oke, kemudian ya, jadi udah disiapkan semuanya. Masukkan tadi. Ini semuanya. Nah, berarti kita tinggal melakukan Perawatan muka. ya, perawatan. Apa yang dipakai? Yang dipakai adalah sebelum kalau kamu kerjanya sendiri, kamu siapin dulu. Ya, sorry, salah saya. Jangan sampai bersentuhan ya. Kemudian jangan melintasi di atas ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi ini nanti kamu siapkan selangnya, nggak usah banyak-banyak. Nanti ini siap, kemudian kamu bisa baru pakai handscoon sterilnya. Untuk pakai handscoon steril, buka handscoon itu tidak begitu dia lihat dulu dia cara buka handscoon itu jangan disobek di tengah. Sudah cuci tangan ya. Jangan sampai hentuk kemana-mana. Ini ke dalam nih ini ya. Jadi ini pun harus latihan. Kok nggak masuk tuh? Biarin aja. Masuk sebenarnya. Nah, sekarang kita pakai yang steril. Jadi untuk membersihkannya kita bisa jempol ibu sakit agak payah. HP awam. Karena sakit. Apa? HP awam. Karena ibu kan. Iya. Bersihin ya. Tolong bagian bersih itu. Ya, jadi bersihkan ya selangnya, jadi bersihkan dari yang paling dalam, yang paling bersih ya. Jadi yang kita anggap paling bersih itu adalah yang dalam. Ya. Set ya.
Jadi Anda hemat-hemat juga pakai kasa ya. Jadi kalau ada sisi yang udah kotor, sisi yang lain masih Dari bisa dalam digunakan. keluar Jadi kayak jangan biasa. buang-buang. Dari dalam keluar satu putaran, Langsung tapi tek gitu. Ini kayak set set gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ya, nggak usah lagi dari dalam ke luar, dari dalam ke luar ya. Bisa masukkan tampilan ke dalam. Sudah. Kemudian juga kamu bersihkan juga sana. Cara membersihkan selang, kamu ambil dia dari bawah, kamu bungkus. Kamu tahan ya, dan kamu ya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang untuk tutup lagi ya. Jadi kasanya tadi harusnya besar ya. Ini kan kasanya kita warna tipis. Ini karena kasa kecil, kasa besar ya, nggak perlu harus full. Ya. Jadi di sini juga ada sendinya. Jadi buatlah balutan itu bagus kelihatannya, jangan jelek. Ya. Jadi nanti berbulu itu di dalam ya, tidak di luar. Masukkan air. Ya. Kemudian, oh sorry lupa itu. Jadi satu lagi yang udah tadi ini didesinfektan ya, desinfektan itu kita masuk kan, saya tinggal dicoba supaya tuh jangan terlalu nah. Plaster yang panjang ya, nanti kita selesai gitu ya. Nah ini pun juga begitu, buat dia di tengah ya. Jadi
Jadi tangan saya sudah nggak steril ya, saya on kan ya, itu masih steril. Ini udah on ya, karena pegang ini ya. Iya. Nah, tapi yang prinsip steril ini tadi tetap ya, karena ini mau plester. Begini ya. Nah, cara buka plester jangan dibuka semuanya. Kalau dibuka di semuanya, ini kan ada belannya ya, ada batasnya. Jadi kalau dibuka semua nanti keriting. Ya. Nah, ini fungsinya nanti menarik. Ya. Buka sedikit-sedikit aja. Ini kan dia kan ada kayak elastisnya ya. Nah, ini ditarik ya. Ya. Makanya posisinya duduk sebaiknya. Jadi ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, maka dia akan terasa seperti ditarik tadi ya. Ini laser ini sambil ditarik ya, jadi memang ya, kemudian gunting jaringan, jadi pakainya gunting korban ya, jadi jangan dicampur aduk, itu gunting nggak kumpul. Ini dari atas. Nah, ini kamu tarik. Nah. Ya, yang kecil tadi ya. Tangan yang kecil tadi. Buka ini kan. Ya, kemudian nanti dikasih di tengah. Nah, selesai kita ini ya. Nah, ketika nanti mau mengganti botol, maka jangan lupa untuk mengklem ya. Nah, ini kan tadi kan kita pakai yang botol yang ini ya. Nah, jadi di persambungannya ini harus kalian klem mati ya. Nah, ya, kemudian nanti silakan nanti ini dibersihkan ya. Inilah bubble tuh kayak gini lah kalau lebih bentuknya ya. Mulai ini nanti dilihat naik turun, inspirasi apa. Kalau bunda Eke coba batuk pak, naik nggak turun nggak. Tapi kalau dia nggak bergerak, nah ini harus diwaspadai untuk tolong siapin yang ini.
pastikan. Jadi nanti sore ini tadi lupa ditandai ya, jadi ditandai dulu nanti. Atau yang ini buang cairannya separuh, tinggalin separuh, buang situ. Tolong aja lah yang dekat situ. Ini cairannya setengah. Nah, jadi kan ini ada tandanya nih. Nah, jadi yang baru itu jadi nanti tandain juga. Ya, ditandai juga. Nah, kalau mau ditandai itu atau mau diukur, kamu siapin gelas ukur. Ini gelas ukur ya. Jadi yang pertama berapa cairannya, ukur catat, nanti pas Sedikit lagi, dibuang sedikit tinggal ngurangin aja lagi. Dapat totalnya. Ya. Sedikit lagi. Jadi kalau misalnya dia penuh ganti cepet Bu. Ya kan kadang ada yang produksinya banyak tuh, bisa sampai ribuan ya. Nah, jadi harus sering mengecek botol ini. Nah kan kapasitasnya 500 sampai sini, jangan tungguin sampai penuh ya. Harus ada ruang sampai sini lah. Maksimal itu udah harus diganti ya. Udah, mana dia? Ini Ya, nah jadi halo. Ya, ini dibuka, diganti. Hati-hati ya, kalau mengangkat. Mana dia botol barunya? di plester kah? Mangga di plastik. Mangga lu Kenapa ini masukin selang? ngapain masukin Kasih selang? aja, ini kayak ibu. Botolnya aja. Mana gunting tadi mana? Mana gunting di sini? Ada ambil orang Bu. Nah, bersihin dulu. Ya sampai selang pula kayak guntingnya. Ini nanti tandai. Ini ambil ini sedikit. Nah, bukan sini ya. Gunting. Sedikit aja, nggak usah banyak. Ya, enggak usah sedikit. Ujungnya Segari saja set gitu. Kita taruh sini ya, sini. Kamu berdua ya. Nah, cara ngukurnya adalah tempelnya yang bagian teratas yang lemnya ya. Berarti batas atas, enggak di bawah. Berarti batas atas. Jadi tambahan dari itu adalah ininya ya. Nah, jadi, hati-hati nih, jangan sampai manggalati, jangan sampai ini ya. Jadi ketika Anda mau mau ambil ini ya, jadi kita bisa jangan sampai ditarik ya, itu kita udah aman, nggak jadi masalah. Jadi jangan sampai tertutup ya. Jadi pastikan ujung selangnya itu menggantung ya, tidak mentok ke bawah, juga tidak kena selangnya. Potong dulu ya. Buka plasternya satu lagi. buka plester. Besar. Itu ujungnya ya. Jadi dia melayang ya.
nanti kamu supaya semakin kamu lari. Ayo itu buka ya. Buka ini itunya. Buka sedikit aja. Ya, supaya dia tidak lari-lari. Ini kita pindahin dulu. Dan ini nanti boleh diukur dengan gelas ukur. Ya. Ya, steril apa? Enggak steril. Ini fungsinya buat obat ini supaya dia tidak mengudara. Ada lagi? Plaster. Buka yang tadi. Nggak usah terlalu besar. Yang udah dipotong juga dia ada. Ya, nah jadi dia nggak ke muat ya. Beda cerita dengan yang tempat tadi itu ada tutupnya. Kalau ini kan nggak ada tutupnya, jadi kita yang buat tutupnya. Tapi pastikan selang tidak terlalu dekat tutupnya. Jadi tetap bisa ini. Ayo cepetan. Nah, kalau misalnya udah gitu, ini boleh dilepas karena dia udah di dalam ya. Tapi jangan sekali-kali kamu lepas ini, dia masih gantung di sini. Masuk udaranya. Jadi kalau masuk udaranya, yang mau taruh dia jadinya. Kasih ya. Jadi memang sebaiknya pasiennya duduk. Tapi juga dengan saya. Posisinya kalau tidur harus lebih kepala lebih tinggi. Ya. Udah pastikan rapat. Nah ini bisa ditaruh lagi ke tempatnya, ya. Jadi biasanya di ember tuh biar nggak kesempak ya, nggak kesempak pecah nanti kan. Itu dia. Jadi setelah itu apa yang harus dilakukan? Cek pastikan lagi. Cek bubble-nya ada ini, kemudian apa? Cek pernapasannya, Pak sudah selesai kita rawat lukanya, ya ini kita rapikan. Ini nanti cek lagi, cek bubble-nya, ya ada nggak bubble-nya, terus kemudian bubble-nya ada nggak naik turun tadi ya syaratnya ya. Kemudian juga hitung RR-nya. Jadi itu nanti yang kita butuhkan apa? Ketika harus didokumentasikan. Ya, jadi nanti ini jangan dibuka dulu nih. Yang kotor tadi ditimbang. Udah selesai semua, udah cuci semua, baru udah selesai seperti itu. Ya. Jadi itu ditimbang, diukur berapa cc. Nah untuk ke pasiennya, jadi dilihat apa dihitung, hitung RR-nya, hitung identifikasi bubble-nya. Kemudian apa lagi? Dokumentasi berapa produksinya, apa warnanya, gitu ya. Nah, kemudian ada keluhan sesak enggak, subjektifnya selain dari hitung RR. Nah, paham ya? Paham Ibu. Nah, jadi di apa namanya, di dokumentasikan setelah semua pekerjaan selesai ya. Kemudian apa lagi? Terminasi pasien.
apa, selangnya sudah kita bersihkan, udah lukanya sudah kita rawat. Jadi gimana perasaannya, misalnya kan ada sesaknya berkurang nggak atau bertambah sesak. Nah, itu lihat juga ekspresi pasien ya. Kalau pasiennya duduk karena orientasinya hanya sini aja ya, gitu ya. Jadi ini kalau dia posisi tidur, kalau dia misalnya, karena selang ini seharusnya panjang. Nah, biasanya selang panjang itu ya, jadi nanti dikaitkan di sini ya. Oke, yang ini persambungannya gimana? Ada potongan tadi mana? Habis. Nih. Ya, ini jangan lupa ya. Jadi yang persambungan tadi itu harus di plester ya. Jadi nggak boleh harus kedap udara. Ya, selesai pasiennya biasanya tindakannya di ruang tindakan. Jadi biasanya pasiennya bawa lagi ke tempat tidurnya ya. Jadi biasanya tindakan ini karena butuh waktu, jadi tidak dikerjakan di dekat tempat tidur. Biasanya pasiennya dibawa ke ruang tindakan namanya. Nah, ini nanti itu boleh ya. Nah, tadi posisi kalau duduk tadi nanti bisa latihan di tempatmu. Jadi memang sebaiknya duduk ya. Jadi dia begini ya. Lagi Bu, kalau misalnya terjadi kesalahan kayak kita kepotong gitu Bu, ya nggak boleh salah. Belum kan kita ada Lagi dari awal lagi pasangnya. bongkar lagi. Iya. Nggak ada ceritanya salah terus, nggak bisa. Kamu udah Mau kita mulai. nambah kerjaan kan operasi lagi. Bapaknya. Kan operasi lagi. Kepotong ini misalnya, nah itu operasi lagi. Ini kan ujung ini kan dijahitkan ke dinding kulit. Nah, jadi nggak boleh salah, makanya harus hati-hati. itu mau nanya selang yang menyambung ini waktu pertukaran tabungnya nggak diganti juga selangnya? Enggak, Terus terkontaminasi dong Bu, yang di ujungnya? kontaminasi. Yang di ujungnya sama tabung yang sebelumnya? Kontaminasi gimana? Kan cairannya dia, makanya itu saya bilang ini kan cairan antiseptik nih, yang keluar itu kan bisa infeksi, cairannya bisa kena. Nah kalau misalnya ini diganti tuh ganti satu set ya, gitu. Jadi kalau ini sambungan itu tuh udah dikerjakan dari awal, gitu. Jadi selangnya nggak bukan terinfeksi. Jadi cairan yang keluar tadi, kalau dia ada bakteri dia mati dengan ini tadi. Nah, makanya hati-hati saya bilang pada saat menarik tadi itu, karena dia panjang kan anak tadi gitu kan dia Terpental gitu ya. melantiknya itu kena kalian kan. Kena kita. Jadi makanya pelan-pelan. Jadi sama seperti menyabut atau orang upgrade gitu juga ya. Jadi ini memang harus megangnya harus begini. Jadi misalnya Anda pegang misalnya kasa 1 kalau mau lepas ya, supaya dia nggak berhenti. Anda pegang sini 1. Tarik sedikit-sedikit. Gitu dia. Jadi gini. Jadi nggak panjang gitu kan? Itu nanti aja kan. Ini memang harus dekat. Jadi ini bisa diawasi. Tarik sedikit. Tarik sedikit sini. Ya. Gantinya setiap berapa kali ya, kalau udah penuh ganti. Kalau rawat luka minimal 1 kali sehari. Nah, 1 kali sehari ya. Untuk luka-luka itu, kalau luka-luka yang tidak produktif, artinya tidak ada pos, tidak ada nanah, kan ini kan lukanya bukan bersih ya, karena operasi dan luka yang memang dibuat sengaja. Nanti 1 kali sehari. Kalau botolnya ya tergantung, kalau dia banyak ya harus diganti, jangan dibiarin lupa-lupa nanti. Kalau pakai botol yang ini, kecuali cerita Anda pakai yang besar, dan yang besar ini pun jangan sampai 7 kali baru diganti, 3/4 udah terisi. Nah nantilah, makanya itu ditimbang. Jadi yang rawat lukanya, jadi artinya kalau misalnya perlu nanti kan cuma ganti botol doang kan sama ukur, tapi yang rawat lukanya 1 kali ya. Ada benar lagi? Kan untuk mengeluarkan
Ya kalau udara ya bukan pakai WSD, pakai apa? Pasang apa? Hah? Mengeluarkan udara ya enggak lah. Kalau udara ya yang nggak udara tuh nggak bisa keluarnya di dalam air tuh. Kalau udara pneumotorak bukan WSD, tusuk keluarin dia. Itu yang pakai apa? Pakai ada namanya ditusuk dikeluarin. Ya pneumotorak itu kenapa? Udara kan udara. Ditusuk. Ada namanya 3 jari itu pasang dia black gitu. MSD nggak bisa untuk pneumotoraks itu? Enggak lah. WSD itu kemana? Model pneumotoraks atau apa? Enggak. Pneumotorak itu apa? Udara. Berarti untuk cairan pus gitu-gitu Bu? Iya, Infeksi. cairan. Identiknya dia untuk cairan, untuk menampung cairan. Kalau udara ya tinggal tusuk, ada namanya prinsip 3 jari, 3 sisi itu ya. Jadi ada kanul di situ, keluarin. Nggak perlu pakai panjang-panjang begini. Ya, langsung ditusuk torakosintesis namanya, dimasuk kayak efeket itu, nanti langsung kalau memang dia ada udara langsung keluar itu. Nah, lagi udah ya. Jadi tinggal kalian mencoba, wajib mencoba. Ini bisa sampai salah satu ujian paling jadi harus bisa mengerjakannya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti silahkan, masih ada waktu. 5 menit habis Bu. Ya, berarti silahkan nanti mandi cari waktunya untuk ya, nggak jadi pakai ya. Oke, absennya mana absen tadi sih? Absen Yoseri. Arya Cece belum Absen kelompok B. Ya, sebaiknya Anda mencobanya ke orang. Absen buku. Ya, Absen buku. Pena boleh pinjam ya? Ini nih. Ada Penaku mana jatuh? jadi kalau ditarik juga